Di sebuah kota di Australia, dua orang sahabat bernama Jason dan Mike sedang merencanakan kegiatan liburan mereka, di mana Mike menyarankan untuk melakukan sebuah perjalanan ke wilayah pedalaman. Mengetahui hal itu, pacarnya Jason yang bernama Natasha lalu berencana untuk mengajak salah satu temannya yang bernama Melanie. Di tengah usaha Natasha menghubungi Melanie, Mike kemudian bercerita kepada Jason tentang kisah-kisah mengerikan yang pernah terjadi di sebuah peternakan yang bernama Charlie. Mike bercerita bahwa pernah terjadi peristiwa pembunuhan di tahun 80-an, yang mana sejak saat itu tidak ada seorang pun yang pernah tinggal di area tersebut. Jason rupanya sangat menyukai ide itu, tetapi dia meminta kepada Mike supaya merahasiakan tujuan mereka agar tidak membuat yang lainnya ketakutan. Keesokan paginya, Melanie tiba dan bergabung dengan mereka bertiga. Di momen ini, Jason memperingatkan bahwa perjalanan mereka akan berfokus pada alam dan mereka juga harus hidup tanpa media sosial selama berhari-hari, karena di sana tidak akan ada sinyal yang bisa tersambung. Alright, let's do this. Nah, setelah melakukan perjalanan panjang, mereka kemudian memutuskan untuk berhenti demi beristirahat. Jason memilih mampir di sebuah restoran di mana Mike juga mencoba mempelajari tentang area pertanian yang menjadi tujuan mereka. Dia berbicara dengan seorang pria tua bernama Blue dan temannya yang bernama Fred yang telah tinggal lama di daerah itu. Suasana menjadi tegang ketika Mike menyebutkan nama pertanian Charlie. Blue mengatakan bahwa mereka tidak boleh pergi ke sana. Hal itu dikarenakan banyaknya kejadian yang telah membuat orang-orang menghilang. Natasha yang mendengarnya kemudian berusaha meminta jawaban tentang pertanian itu. Nah, karena nggak mau rencananya ketahuan, Jason meminta mereka untuk segera pergi. Namun rencananya itu nggak berhasil, karena sebelum mereka pergi, Fred tiba-tiba muncul sambil mengatakan bahwa sikapnya Blue tadi adalah reaksi untuk memperingatkan setiap orang yang ingin pergi ke sana. Situasi kemudian kembali memanas pada saat Mike mulai mengejek peringatan dari Fred. Karena kesal dengan sikap keras kepalanya Mike, Fred akhirnya kehilangan kesabarannya, di mana dia malah memutuskan untuk memberikan apa yang diinginkan oleh anak-anak muda ini, yaitu dengan memberitahu dengan jelas jalan menuju ke pertanian Charlie. You know what? Fucking smart ass, mate. Head towards St. George. When you hit Mitchell, turn left. Get in the car! Don't forget St. George! Karena sudah malam, kelompok itu lalu memutuskan untuk berkemah beberapa kilometer dari restoran sebelumnya. Di sini, Natasha dan Melanie menuntut penjelasan perihal pertanian Charlie. Mike menceritakan bahwa dulunya ada sepasang suami istri yang bernama John Wilson dan juga Meredith, bersama dengan putra mereka yang bernama Charlie Wilson yang tinggal di pertanian itu. John adalah seorang pembunuh berantai yang akan menyerang setiap turis dan memakan mereka sebagai korbannya. Istrinya juga terlibat dalam kejahatan tersebut, di mana para korbannya akan menderita selama beberapa hari akibat dianiaya atau bahkan dipukulin di depan anak mereka sendiri. Nah, suatu hari, para penduduk kota mulai mencium kebiadaban itu, di mana mereka lalu bersatu untuk menghadapi John dan keluarganya. John tewas dalam penggerbakan itu, tetapi Meredith berhasil melarikan diri bersama dengan Charlie dan keduanya tidak pernah terlihat lagi. Melanie tidak begitu percaya dengan cerita tersebut dan bertanya mengapa orang-orang itu tidak menelpon polisi. Mike tidak bisa menjelaskannya, namun sejauh yang dia tahu setelah polisi datang, mayat-mayat yang ditemukan para penduduk rupanya telah menghilang. Dan sampai sekarang kisah itu tetap menjadi sebuah legenda yang tidak pernah hilang. Perdebatan kemudian terjadi ketika Melanie mengatakan kalau dia tidak mengerti mengapa mereka ingin pergi ke tempat seperti itu. Namun meskipun sempat ragu, dia akhirnya setuju dan tetap melanjutkan perjalanan mereka. Keesokan harinya mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke pertanian Charlie. Di tengah jalan mereka sempat kebingungan untuk memilih arah. Karena itu Jason lalu menghubungi temannya yang bernama Tony. Dalam obrolannya, Tony memperingatkan bahwa kisah orang hilang di pertanian itu bukanlah sekedar legenda. Dia juga menyarankan agar mereka berhati-hati dalam memutuskan sesuatu. Beberapa saat kemudian, kelompok itu akhirnya tiba di gerbang pertanian. Namun sayangnya karena pintu gerbangnya terkunci, alhasil mereka pun harus melanjutkannya dengan berjalan kaki. Walk. We're not walking. No. Yes. You're an idiot.
Setelah melompati pagar, mereka memulai perjalanan. Area pertanian ini sangatlah luas. Bahkan saking besarnya, para gadis kini mulai merasa kelelahan dan terus memuluh. Singkat cerita, setelah perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya melihat sebuah rumah milik keluarga Wilson yang telah terbengkalai. Rencananya Jason dan yang lainnya akan menginap di sini, meskipun Natasha dan Melanie tidak menyukai ide tersebut. Begitu masuk, mereka menemukan kondisi rumah yang sudah berantakan, berdebu, dan banyak barang-barang yang telah hancur. Di sini, Melanie menemukan sebuah boneka beruang yang dari sana boneka itu lalu diambil dan dimasukkan ke dalam tasnya. Malam harinya, Melanie dan Natasha meninggalkan jejak dengan menuliskan nama mereka di tembok rumah sebagai tanda bagi para turis yang nantinya datang ke tempat ini. Next, kemudian kita flashback ke momen ketika para penduduk menyerbu rumah ini. Pada waktu itu, Blue dan teman-temannya menemukan korban terakhir kekejaman keluarga Wilson yang masih terikat di tempat tidur. Termasuk mereka juga menemukan sisa-sisa tubuh manusia yang tersembunyi di berbagai sudut. Di lain sisi, Meredith yang sedang meminta Charlie bersembunyi di gudang akhirnya ditemukan oleh para warga. Meredith berusaha keras menahan orang-orang itu sekuat tenaga. Namun, pada akhirnya dia harus tewas setelah para warga memukulinya. Sementara Charlie yang bersembunyi hanya bisa melihat dari kejauhan. Balik lagi ke Jason dan teman-temannya yang sekarang mereka sedang mendiskusikan untuk menjelajahi area ini esok hari. Semuanya tampak senang dan gembira. Namun ketika mereka sudah tertidur, Melanie yang masih setengah sadar merasa melihat seseorang yang berdiri di tengah ruangan sambil mengawasi mereka. Siang harinya, ketika mereka terbangun, Mike mendapati ada 2 orang asing yang mendekati rumah. Mereka memperkenalkan diri sebagai Gordon dan Alyssa, backpacker dari Sydney yang juga mendengar tentang peternakan berhantu ini dari kelompok yang lain. Namun, anehnya, Gordon dan juga Alyssa tidak mengetahui di mana kelompok yang memberitahukan mereka. Dari sana, keduanya lalu disambut dan mulai berkenalan dengan yang lainnya. Di tengah obrolan, Melanie menemukan kalau boneka beruangnya menghilang. Karena curiga ini perbuatan teman-temannya, Natasha lalu mendesak Jason dan juga Mike untuk mengaku. Melanie kemudian menceritakan tentang apa yang dilihatnya di tengah malam. Tapi sayangnya nggak ada satupun dari mereka yang menganggap hal itu beneran terjadi. Selain meyakinkan Melanie kalau itu hanyalah bagian dari mimpi buruknya. Nah, setelah makan dan siap menjelajahi area sekitar, mereka lalu memutuskan untuk membagi menjadi 3 pasangan, yang nantinya mereka akan kembali ke sini sebelum malam tiba. Di tengah penjelajahan, Natasha yang berpasangan dengan Jason terlihat berjalan menyusuri area yang tanpa sepengetahuan keduanya, ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Sementara itu, Mike yang berpasangan dengan Melanie menemukan sebuah lubang yang mengeluarkan bau tidak sedap. Keduanya lalu mencoba memeriksa, namun mereka tidak menemukan apa-apa karena lubang tersebut terlalu dalam. Dari sana, Mike dan Melanie menemukan sebuah sungai yang membuat keduanya kemudian berenang di sungai tersebut. Di lain sisi, Alyssa dan Gordon tiba di sebuah gudang milik keluarga Wilson yang telah terbengkalai. Begitu berada di dalam, mereka langsung mencium bau aneh yang sangat mengganggu. Di sini, Alyssa menemukan sebuah tempat tidur yang tidak terlihat tua, namun lebih seperti baru digunakan. Nah, karena tidak menemukan sesuatu yang aneh, keduanya lalu memutuskan untuk pergi. Tapi baru aja mereka beranjak keluar, dalam keadaan panik, Alyssa mencoba mengunci pintu dan kembali ke dalam gudang. Namun sayangnya, meskipun Alyssa sudah berusaha bersembunyi, dia pada akhirnya tertangkap, di mana sosok raksasa yang diketahui adalah Charlie langsung menghabisinya dan menindasnya menggunakan traktor. Sementara itu, Tony, temannya Jason yang sedang berada di rumah bersama dengan istrinya, tiba-tiba merasa khawatir dengan Jason dan yang lainnya, yang mana sampai sekarang mereka rupanya tidak bisa dihubungi. Karena itu, Tony lalu memutuskan untuk pergi ke pertanian demi memastikan kalau mereka baik-baik aja. Balik lagi ke pertanian, di mana Mike dan Melanie yang berada di sungai kini tampak lebih dekat dari sebelumnya. Di tengah kegembiraan, keduanya kemudian melihat sosok raksasa yang muncul di pinggir sungai. Dengan santainya, Charlie lalu mulai melambaikan tangannya yang seakan-akan mengejek mereka berdua.
Mike yang merasa kesal, lalu dengan gagah berani memutuskan untuk menghadapinya tanpa memperdulikan kalau dia tidak memakai apapun di tubuhnya. I know, right? He's a bit retarded. Setelah menyaksikan Mike tewas di hadapannya, Melanie berlari sekuat tenaga demi menghindari sosok mengerikan itu. Tapi sialnya, sejauh apapun dia berlari, Melanie pada akhirnya tersusul dan kemudian dihabisi dengan brutal. Di rumah utama, Tony akhirnya tiba dan masuk ke dalam sambil memanggil nama Jason dan teman-temannya. Namun karena nggak ada seorang pun yang terlihat, Tony kemudian memutuskan untuk mencari di area sekitar. Sementara itu di sebuah gudang, Natasha mulai kehilangan kesabaran karena dia sudah menunggu Jason yang memilih untuk masuk dan memeriksa gudang tersebut. Dengan kesal, Natasha lalu mulai memanggilnya. Namun anehnya, tidak ada respon sama sekali. Karena penasaran, Natasha lalu memasuki gudang itu dan berjalan di dalam kegelapan. Nah, tanpa diduga, Jason kemudian muncul sambil memberikan isyarat agar Natasha tetap diam. Jason menariknya ke bawah meja dan menjelaskan kalau dia telah melihat seseorang dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Di tengah perdebatan yang terjadi, Jason tiba-tiba menutup mulut Natasha, di mana keduanya lalu menyaksikan sosok yang dimaksud. Ketika Charlie sudah menjauh, mereka lalu mencoba untuk keluar dari dalam gudang. Namun karena pintunya tidak bisa dibuka, akhirnya mereka harus bersembunyi di pojokan. Nah, di saat inilah Tony tiba-tiba muncul dan berhadapan langsung dengan Charlie. Tapi karena terlalu gelap, Tony sempat mengira kalau sosok yang ada di hadapannya ini adalah si Jason. Namun pada saat sebuah parang dilemparkan, Tony segera menyadari kalau dia bukanlah Jason. Perkelahian seru pun terjadi di antara keduanya. Tony yang merupakan mantan petinju profesional langsung mendaratkan beberapa pukulan ke kepala Charlie. Di tengah pertarungan yang membuat Tony babak belur, Jason memutuskan untuk membantu. Tapi bukannya memberikan pengaruh, apa yang dilakukan oleh Jason malah membuat Tony dan dirinya menjadi terbunuh. Mengetahui pacarnya sudah tewas, Natasha dengan cepat berusaha keluar dari dalam gudang. Dengan susah payah, Natasha berhasil masuk ke mobil sebelum Charlie akhirnya bisa menyusulnya. Setelah tertangkap, Natasha terbangun dalam keadaan terikat, di mana dia sekarang berada di dalam sebuah kandang kayu yang dipenuhi oleh aroma busuk yang sangat menyengat. Natasha berhasil melonggarkan tali dan mematahkan beberapa kayu dari kurungan tersebut. Begitu terbebas, Natasha segera mengetahui kalau tempat ini merupakan lokasi pembuangan mayat-mayat dari para korban. Natasha lalu meraih kalung berliontin hati yang mana rencananya liontin itu bakal dia jadikan bukti untuk diberikan kepada pihak kepolisian. Namun saat dia hendak mencari jalan keluar, tiba-tiba Charlie kembali, yang membuat Natasha dengan terpaksa berpura-pura mati. Saat Charlie sedang menuju ke arah kurungan, Natasha dengan cepat menaiki tangga. Di tengah rasa takut, dia lalu melihat tangan yang terulur ke arahnya, yang ternyata tangan tersebut berasal dari Blue, si penduduk lokal yang datang untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil keluar, keduanya lalu bergegas menuju ke kendaraan. Namun sial, langkah mereka kembali terhenti ketika Charlie muncul lagi. Dan kali ini, dia menghujamkan kapak, tepat ke punggung si Blue. Melihat senapan Blue yang tergeletak, Natasha dengan cepat mengambilnya dan menembakkannya tepat ke arah Charlie. Setelah memastikan kalau Charlie sudah tewas, Natasha lalu pergi ke arah kendaraan dan mencoba mengambil kunci yang tergeletak di dalamnya. Tapi pada saat dia melakukannya, Natasha melihat sebuah bayangan yang ternyata itu adalah Charlie yang masih hidup. Demikianlah tadi alur cerita film Charlie's Farm yang mudah-mudahan bisa menghibur kita semua. Kalau gitu, terima kasih buat semuanya dan sampai berjumpa lagi di lain waktu.